sampai ada yang 3 tahun. Lalu jumlah karyawannya juga beragam dan juga ada 5, ada 10, ada 19. Ya, jadi di sini usaha kecil menengah ya harganya. Terus itu yang omset penjualan bulanan itu bervariasi ya. Ada yang di bawah 3.500.000, ada yang di juta sampai 5 juta, ada yang 5 juta sampai 10 juta. Itu di bagian ini apakah ada kepala keluarga itu bukan? Ada kepala nasional ini yang kepala keluarga itu bukan, karena kelihatannya ibu ya tadi yang mengisi. Terus jumlah anggota keluarga Anda itu ada yang 2 orang, ada yang 4 orang, ada 10 bersaudara nih, ada yang 15 bersaudara, ada keluarga juga ya. Seperti itu. Termasuk pelanggan. Lalu berapa lama usaha Anda berdiri itu juga bervariasi. Ada yang 2 tahun, ada rata-rata paling besar 2 tahun sampai 6 tahun usaha berdiri. Sudah ada legalitas usaha, dan 60% itu sudah punya legalitas. Jadi sudah mulai tertib administrasi ya. Legalitas yang udah ada itu paling banyak itu BT ya, BT, terus legalitas BT, tetap operasi. Posisi Anda dalam usaha yang sedang Anda saat ini yaitu pemiliknya. Di sini banyak founder ya. Jadi founder itu sebetulnya penting sekali untuk melakukan sebenarnya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya ya, kalau analisa saya itu founder misalnya melakukan besar ya, kayak startup itu kayak Bukalapak seperti itu foundernya sampai sekarang kan masih aktif gitu ya. Jadi founder sendiri yang berperan juga gitu. Terus sektor usahanya paling banyak 82% itu makanan dan minuman. Apalagi sudah mengekspor produk Anda? Belum mengekspor ya. Jadi mulai mengekspor itu coba untuk mau belajar tentang ekspor itu seluruh tahapannya itu udah ada dibahas di indonesiasmihub.com. Kalau misalnya Bapak Ibu mau cek indonesiasmihub.com itu di situ ada tutorial tata cara ekspor gratis ya. Itu tanpa biaya. Jadi merupakan bagian dari pengembangan kami di JSTPUI sama Bank Indonesia sendiri. Selanjutnya, cek di website ini dari yang terbanyak yaitu kuliner itu ada macam-macam ya. Ada abon ayam, ada chips ikan, ada kacang bawang, ada kerupuk ikan, kue kering, makanan olahan lainnya, sambal, ikan bawah, dan lain-lain. Jadi passionnya sebenarnya memang di bidang kuliner ya, dari mana dulu. Maka Anda sudah memiliki nomor NIB. Tadi saya juga sebenarnya 70% itu sudah, yang 29% belum. Jadi Bapak Ibu yang belum punya NIB, Bapak Ibu bisa ke Google Play Store atau ke App Store di iOS itu ketik OSS itu online single submission, itu bisa daftar NIB di situ. Jadi bisa langsung daftar NIB. Jadi silakan saja dibuka masing-masing handphone. Lalu apakah Anda punya rokok wajib pajak? Sudah 80%. Jadi bagi sudah mulai tertib pajak juga. Sebenarnya tidak meminum Anda saat ini bermacam-macam. Yang paling banyak memang dari dinas provinsi serta kabupaten kota. Jadi ini memang rata-rata dari dinas ya yang datang ke sini. Ya, artinya dari dinasnya juga cukup mengayomi UMKM di sini. Artinya bagus aktif di dinasnya juga. Apa ada tempat bawa
mengerjakan kemitraan usaha-usaha dengan UMKM di daerah dalam penanaman modal sesuai peraturan Menteri Investasi. Belum, jadi 25% itu belum, tapi 40% sudah. Jadi mungkin masih perlu sosialisasi juga tentang kebijakan kemitraan di daerah seperti itu. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya solusinya salah satunya dari OSS itu ya, kalau yang punya NIB. Yang punya NIB sebenarnya juga bisa aktif di situ. Apa Anda tahu bahwa memiliki NIB merupakan syarat untuk menjalin kemitraan usaha besar dan UMKM? Itu tahu. Jadi memang NIB itu memang syarat ya, untuk berusaha seperti itu. Selanjutnya, kalau Anda tahu wajib punya NIB, dia tahu. Jadi ya seperti itu ya Bapak Ibu, di OSS itu di OSS di Google Play Store tidak bisa daftar situ NIB. Kalau Anda tahu bahwa juga bisa dipasangkan UMKM punya NIB juga sebenarnya universitas ya. Jadi di OSS itu bisa saling bisa tahu ya, nanti saya dimulai dari pihak BKPM-nya yang nanti mengangkatnya seperti itu. Tapi makanya yang itu penting sih. Sektor prioritas dapat menerima insentif pajak, tapi wajib berita dengan UMKM pada daerah ratingnya 4,9. Jadi usaha besar, jadi dengan berbisnis dulu sektor itu bisa menerima insentif pajak. Jadi tax allowance sama tax holiday itu memang nanti kalau sudah berjalan perusahaan itu terdaftar 1 tahun, hampir 2 tahun nanti akan dicek OSS itu akan dicek dan akan nanti menerima insentif seperti itu. Memang apalagi UMKM yang sensitif terhadap HCM, jadi kalau bisa dengan itu tidak membebani usahanya agar bisa lebih berjalan seperti biasa seperti itu. Tidak karena insentif yang terlalu tinggi, tidak karena pajak yang terlalu tinggi seperti itu. Juga tadi misalkan motivasi Anda agar bisa jadi perusahaan yang lebih besar. Jadi ratingnya 4,87. Jadi di sini punya motivasi untuk berkembang terus jadi dari skala masa kecil nanti suatu hari akan menjadi besar, dan itu punya motivasi itu salah satu modal yang sangat berharga ya, karena budaya manusia itu merupakan aset yang salah satu yang terbesar juga. Penentu suksesnya di bisnis itu dari formal maupun informal ya, seperti itu. Artinya pendidikan formal itu akan memberi kontribusi yang sangat baik yang memberikan bisa dari dan sini paling banyak itu S1 sama SMA ya, dari 44,4%. Jadi ini merupakan umur yang memang produktif ya, terdapat di seluruh Indonesia, sampai di mana seberapa besar yang ada di usaha dilakukan memilih peningkatan kualitas SDM. Ini juga 4,41%. Jadi bahu-membahu dalam saling mengembangkan usaha satu sama lain itu tidak penting, karena itu jadi punya kebersamaan sih, jadi nanti bisa tahu mana yang kurang berkembang, mana yang masih butuh pengembangan, mana yang sudah cukup berkembang, seperti itu. Nanti bisa saling gotong royong di situ. Supaya layak dan seperti usaha besar itu juga bisa dari 4,5%. Ini juga dengan motivasi ya, jadi berkembang dulu bisa ejar gitu, bisa visit gitu. Benar artinya bahwa kalau usaha eksistensinya seperti itu agar tidak saling memakan maupun
saling tutup menutupi diri seperti sisa ini seperti itu. Kalau usaha besar kemudian malah membuat pasar umkm akan jadi besar, ya yakin juga 45%. Maka Anda percaya bahwa berjalan dengan umkm itu maka pasar umkm akan makin besar melalui pemanfaatan. Oh iya. Marketplace juga disambut baik, yaitu nilainya 4,14% bagi umkm gitu. Tapi yang mudah-mudahan marketplace-nya ini bagaimana kiranya potensi online ini dimaksimalkan lebih baik lagi. Kalau zaman ada ya, kita cara pemasaran online tidak ada. Nah ini paling banyak Instagram ya, Instagram sama Shopee, apa yang lainnya. Jadi ya memang ada sistem rias dan lain-lain itu memang penting sih, bisa siapapun bisa menonton, siapapun bisa melihat produk kita dipasarkan di online seperti itu. Karena ada yang berjualan ketika usaha besar dari UMKM, tentunya usaha besar dari mana saja, bisa dari mana saja. Bagaimana Anda juga usaha besar yang kalau bermigran ke UMKM adalah usaha besar Indonesia sendiri. Nah ini kecintaan akan produk lokal ya. Jadi sini artinya 4,3, jadi merupakan sinyal bagus kalau misalnya antara kita itu saling dukung satu sama lain karena sama-sama produk lokal seperti itu. Ya, jadi ini semangat yang memang harus kita jaga juga karena ini penting juga untuk pengelolaan agar menjadi bisa lagi. Bagi mitra usaha besar dan UMKM lokal tak mempermasalahkan asal usaha besar bisa dari mana saja, maka bagaimana pendapat Anda tentang mitra usaha besar asing dan UMKM Indonesia? Ratingnya 4,21 juga cukup tinggi ya. Jadi tahu juga apa yang terjadi di usaha yang baru juga Beda rating kalau usaha besar kemudian insentif pajak pemerintah dengan lokal dan penanaman modal, maka usaha besar asing dengan modal mereka dan pegawainya harus bisa berbahasa Indonesia. Nah ini setujunya 4,40% setuju. Jadi kalau ada asing itu investornya harus bisa bahasa Indonesia karena itu penting karena ini bahasa dari memang bahasa dagangan bangsa ini itu sebagai bahasa nasionalnya bahasa Indonesia seperti itu. Jadi memang itu harus dijalankan seperti itu. Apakah selama ini produk Anda sudah memenuhi syarat kenyamanan yang di masyarakat meski berbeda agama dan ras? Ya, sudah 92% jawabnya. Jadi di sini toleransi agamanya juga cukup tinggi ya. Jadi tahu juga saling menghormati, menghargai antar agama yang berbeda. Terus apakah ada kompetisi dengan sesama utama dari mana saja menurut perbedaan agama? Layak pemerintah dan usaha besar juga terkait pernyataan ini. Jadi toleransi agama juga penting untuk kemitraan juga ya. Pemerintah dan sepakat ini nilainya 4,7%, 4,7, ratingnya 4,7 dari 5. Ya, jadi memang penting juga. Jadi artinya saling berkomunikasi satu sama lain itu hal yang penting juga. Selanjutnya jadi bisa berbeda dengan usaha maka perlu ada pengguna produk jenis atau produk jasanya supaya bisa nyaman di masyarakat umum agar bisa layak untuk bersama-sama dengan usaha. Ya ini sudah sepakat 4,40%, 4,42 dari 5 pemerintah. Nah agamanya, apakah agama Anda mayoritas adalah Protestan ya, 77,2%, dan diikuti oleh Katolik 14%. Jadi selanjutnya, apakah maksud Anda adanya paling besar adalah Minahasa 57%, maka juga masuk. Jadi ini
Bu Asih berilah saya kepercayaan Anda bahwa kalau ada kewajiban kemitraan besar-besar dan UMKM, maka kita tetap menjunjung nilai-nilai Pancasila. Itulah yang mengatakan 86%. Jadi taat beragama serta juga bernegara itu juga penting. Berikan keyakinan bahwa besar-besar yang memang menyampaikan untuk membantu UMKM naik kelas. Nanti yang juga 4,5%. Jadi yang juga kalau besar-besar itu ada berpengaruh juga sama dengan besar kecil mengenainya seperti itu. Karena sudah mengenai pembiayaan dari UMKM 70% belum, hanya baru 24,6%. Itu artinya masih ada potensi kalau kemarin menggunakan hasil pembiayaan. Jadi pembiayaan itu juga penting, tapi ada juga istilahnya investasi. Jadi membagi hasil, tapi merupakan investor itu menarikkan modalnya ke perusahaan tersebut. Itu dengan imbal baliknya dividen. Apabila jawabannya maka Anda bisa menarik pembiayaan dari UMKM. Jadi yaitu ada banyak di sini kur ya, dari disarankan 26,3%. Dilanjutkan oleh yang lainnya. Dan proyek pelaksanaan kewajiban kemitraan besar-besar dan UMKM. Makin diminta mereka ratingnya 4,54 dari 5. Jadi nanti kesehatan SDM UMKM dalam melaksanakan kegiatan kemitraan untuk usaha-usaha para UMKM di daerah makin banyak diminta. Jadi kemitraan para usaha-usaha UMKM untuk penetrasi pasarnya juga bisa lebih optimal. Juga ini kemampuan penyesuaian budaya. Ya, jadi makin besar perusahaan itu good corporate governance-nya ini juga penting. Artinya saling bisa memonitor antara satu usaha kecilnya. Pendukung-pendukung lain yang ikut bermitra atau mengkaji besar itu paling banyak tadi ada peningkatan nilai tambah, turunnya dari inovasi, saling percaya, peningkatan teknologi, terus peningkatan kualitas